Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Pendek, tempat di mana kisah nyata dan rahasia hidup yang tak terduga akhirnya terungkap. Hari ini, ada sebuah kisah pendek yang sedang viral. Kisah tentang seorang TKW Indonesia yang pulang dalam keadaan mengandung, dan ketika ditanya siapa ayah dari bayi itu, pengakuannya justru membuat semua orang terdiam, tak percaya, bahkan merinding. Inilah cerita yang tidak pernah ia berani ceritakan sebelumnya. Dan malam ini, Anda akan menjadi saksi pertama yang mendengarnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang gadis bernama Rani, 23 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil ia dikenal sebagai gadis pendiam, rajin, dan selalu mendahulukan keluarga di atas dirinya sendiri. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana bahkan, sampai-sampai warung kecil milik ibunya jarang menghasilkan keuntungan. Ayahnya sakit-sakitan, dan adik-adiknya masih sekolah. Setiap malam, Rani sering duduk di depan rumah, memandang lampu desa yang redup, sambil berdoa agar Allah membuka jalan rezeki untuk keluarganya. Suatu hari, seorang tetangga menawarkan pekerjaan menjadi TKW di Arab. Gajinya besar, 7 juta rupiah sebulan. Bisa bantu bayar sekolah adik-adikmu, kata tetangga itu. Rani terdiam. Tawaran itu datang seperti angin tiba-tiba, menggoda, tapi juga menakutkan. Namun ketika ia melihat ibunya menghitung uang receh untuk membeli obat ayahnya, keputusan itu seperti dipaksa jatuh ke hatinya. Dengan restu keluarga, Rani mendaftarkan diri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang meluncur cepat. Pelatihan, pengurusan paspor, sampai keberangkatan ke penampungan. Di sana, Rani bertemu puluhan calon pekerja lain. Ada yang semangat, ada yang takut, ada pula yang diam seperti menahan cerita yang tak ingin mereka ulang. Dan di antara semua bisikan dan cerita, satu hal selalu diulang para senior. Yang penting, kuat mental. Di sana beda. Nak, jangan terlalu percaya sama siapapun. Namun Rani tetap memegang niat awal. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang membawa perubahan untuk keluarganya. Dalam 2 minggu, namanya dipanggil agen. Kamu ditempatkan pada keluarga terpandang di Riyadh. Rumah bagus, gaji besar. Tenang saja, ujar si agen. Kata, terpandang. Itu membuat Rani sedikit lega. Ia membayangkan majikan modern, keluarga yang baik, pekerjaan yang jelas. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan pekerja migran yang membawa harapan di koper masing-masing. Saat berada di ruang tunggu, Rani menggenggam tas kecil berisi doa-doa ibunya. Wajahnya tegang, tapi matanya mencerminkan tekad. Begitu pesawat mulai bergerak, Rani memejamkan mata. Dalam hati ia berucap, Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin menolong keluargaku. Perjalanan panjang itu membuat Rani memikirkan segala kemungkinan. Apakah majikannya baik? Apakah ia bisa beradaptasi? Apakah ia aman? Namun pikiran itu terhenti ketika pesawat mendarat di Arab. Udara panas menyergap wajahnya, membuat langkahnya otomatis berhenti sejenak. Semuanya terasa asing. Bahasa asing, wajah asing, aturan asing. Di bandara, seorang pria berpenampilan rapi bernama Abdul memegang papan bertuliskan, Rani House Staff. Dialah utusan dari keluarga majikan. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk mobil hitam besar yang menjemput mereka. Perjalanan menuju rumah majikan berlangsung hening, hanya suara GPS yang sesekali terdengar. Saat mobil memasuki gerbang besar dengan dinding tinggi dan pintu besi mewah, jantung Rani berdegup lebih cepat. Rumah itu megah, 3 lantai, pilar marmer, halaman luas dengan lampu-lampu taman menyala indah. Terlihat seperti rumah dalam sinetron, tapi lebih dingin, lebih sunyi, lebih asing. Disinilah kamu bekerja mulai hari ini, kata Abdul singkat. Rani melangkah masuk, dan suara pintu besar yang menutup di belakangnya terasa seperti batas baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil yang diambilnya hari itu akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan. Kisah yang kelak membuat seluruh kampung heboh, dan namanya viral di mana-mana. Namun malam itu,
Ia hanya seorang gadis yang berusaha kuat. Dan ia tidak tahu bahwa rumah megah itu menyimpan sebuah rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama Rani di rumah megah itu terasa seperti berjalan dalam mimpi. Ia dibawa berkeliling oleh seorang perempuan tua bernama Ummu Salma, kepala pengurus rumah tangga yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga tersebut. Perempuan itu tegas, namun tidak galak. Ia hanya menyampaikan aturan-aturan dasar, jam kerja, tata ruang, dan siapa saja anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Yang paling penting, jangan membuat marah Tuan Faris, kata Ummu Salma sambil menatap tajam. Rani mengangguk. Ia belum tahu siapa Faris, tapi nada suara itu cukup membuatnya waspada. Hari berjalan, tugas-tugas mulai diberikan. Membersihkan ruang tamu yang luas, merapikan kamar, memasak makanan ringan, hingga membantu di dapur. Meski lelah, Rani bersyukur karena pekerjaannya tidak seberat cerita-cerita kelam yang pernah ia dengar dari sesama TKW. Hingga suatu sore, saat ia sedang mengelap meja marmer besar di ruang tengah, seorang pria muncul dari tangga spiral. Tingginya sekitar 180 cm, berpakaian rapi, wajahnya tegas dan berwibawa. Rani langsung tahu bahwa dialah Faris, majikannya. Yang membuatnya kaget bukan ketampanan pria itu, melainkan caranya memandang Rani. Tatapan yang berbeda, seolah menilai sekaligus mempelajari dirinya. "Assalamualaikum," ucap Faris dalam bahasa Arab yang lembut. Rani gugup, namun menjawab sebisanya. "Waalaikumsalam." Tanpa diduga, Faris tersenyum kecil, senyum yang terlalu ramah untuk ukuran majikan Arab. Ia mengambil sebuah botol air di meja, lalu berkata, "Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang pada saya." Rani terkejut. Majikan biasanya berbicara lewat kepala pengurus rumah. Tidak langsung seperti itu. Sejak pertemuan pertama itu, sikap Faris semakin mencolok. Ia sering muncul di tempat Rani bekerja. Kadang pura-pura menanyakan hal sepele. Kadang hanya berdiri sambil mengamati. "Sudah makan?" "Capek?" "Kalau capek bilang saja. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, bilang pada saya." Awalnya Rani menganggap itu bentuk kebaikan. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu terasa terlalu dekat, terlalu pribadi. Suatu malam, Rani melihat Faris menunggu di dekat dapur sambil membawa sebuah scarf baru. "Untukmu. Warna ini cocok dengan kulitmu," katanya. Rani menolak halus, tapi Faris menatapnya lama. Tatapan yang membuat Rani tidak bisa berkata apa-apa selain menerima. Di antara pekerja lain, perlakuan khusus itu mulai menjadi bahan gumaman. "Kenapa Tuan Faris begitu perhatian sama kamu?" bisik salah satu pekerja dari Mesir. "Aku tidak tahu," jawab Rani pelan, meski hatinya gelisah. Hari demi hari, Faris semakin menonjolkan perhatiannya. Ia melarang Rani membantu pekerjaan di bagian halaman, karena katanya terlalu berat untuk gadis sekecil dirinya. Ia melarang Rani ikut pekerja lain keluar ke toko jika tidak didampingi. Dan paling aneh, ia meminta Rani bekerja lebih banyak di lantai 2, lantai tempat kamar Faris berada. Pada awalnya, Rani hanya merasa canggung. Tapi kemudian muncul rasa takut. Ia tidak ingin masalah, tidak ingin perhatian berlebihan. Ia hanya ingin bekerja dan mengumpulkan uang. Namun Faris seperti tidak pernah berhenti. Suatu siang, ketika keluarga sedang berada di luar kota, Faris memanggil Rani ke ruang kerjanya. Rani sempat ragu. Tetapi perintah majikan adalah sesuatu yang tak bisa ia bantah. Ketika Rani masuk, Faris sedang duduk di meja besar, menuliskan sesuatu. "Duduklah," katanya. Rani berdiri saja. Tidak berani duduk. Faris menutup bukunya, lalu menatapnya lama-lama. "Kamu selalu menunduk kalau bicara dengan saya. Kamu takut?" Rani menelan ludah. "Saya hanya menghormati, Tuan." Faris menghela napas. "Kamu berbeda dari yang lain." Ucapan itu membuat udara ruangan terasa lebih padat. Hening. Baru saat itulah Rani menyadari. Kebaikan Faris mungkin bukan sekadar kebaikan. Ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang membuat Rani ingin segera keluar dari ruangan itu.
Namun sebelum ia pergi, Faris berkata pelan, "Mulai sekarang, kamu bekerja lebih dekat dengan saya. Saya akan mengawasimu sendiri." Dan kalimat itu menjadi awal dari sebuah perubahan besar yang tidak pernah Rani bayangkan. Sebuah perubahan yang akan menyeretnya ke dalam malam paling kelam dalam hidupnya. Sejak Faris mengatakan bahwa ia akan mengawasi Rani sendiri, suasana rumah megah itu tidak pernah lagi terasa sama. Setiap langkah yang Rani ambil, setiap pintu yang ia buka, seolah selalu berada dalam bayang-bayang tatapan Faris. Awalnya Rani mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin Faris hanya ingin memastikan pekerjaannya benar. Namun semakin hari, semakin jelas bahwa ada alasan lain di balik perhatian itu. Faris sering tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Rani terlonjak kaget. Kadang ia hanya bertanya hal-hal kecil. "Sudah makan? Lelah? Kalau butuh sesuatu panggil saya." Kadang ia hanya menatap, tanpa kata, dengan tatapan yang tak dapat Rani artikan. Ummu Salma melihat perubahan itu. Suatu sore, saat Rani sedang merapikan baju di gudang kecil, perempuan tua itu mendekatinya dan berbisik pelan. "Jaga dirimu, nak. Tuan Faris kadang tidak seperti yang terlihat." Rani ingin bertanya lebih jauh, tapi Ummu Salma langsung pergi, seolah takut membicarakan lebih banyak. Hari berganti, dan perhatian Faris semakin melewati batas. Ia mulai memanggil Rani ke lantai 2 lebih sering. Kadang untuk hal sepele, mengambil buku, membersihkan vas bunga, atau sekadar menemaninya menyusun berkas. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan pembantu lain. Puncaknya terjadi pada malam ketika keluarga besar Faris pergi selama 2 hari untuk menghadiri pernikahan saudara jauh. Rumah besar itu menjadi sunyi seperti padang gurun. Hanya ada beberapa pekerja yang tinggal, termasuk Rani. Dan di malam inilah, takdir yang kelam itu mulai mendekat tanpa suara. Sekitar pukul 9 malam, ketika Rani baru selesai mencuci piring, Faris muncul di pintu dapur. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan sesuatu yang membuat jantung Rani berdebar tak wajar. "Rani," panggilnya. "Ikut saya ke ruang kerja. Ada yang ingin saya bicarakan." Nada suaranya tidak bisa ditolak. Rani menunduk dan mengikutinya menyusuri koridor panjang. Langkah mereka bergema di lantai marmer yang dingin. Setiap langkah terasa seperti mendekat pada sesuatu yang tidak seharusnya. Saat pintu ruang kerja ditutup, Rani menyadari betapa sunyinya ruangan itu. Hanya ada lampu meja yang menyala, membuat bayangan panjang di dinding. Faris duduk di kursinya dan menatap Rani yang berdiri kaku di depan meja. "Kamu tidak perlu takut," katanya dengan nada yang justru membuat Rani semakin takut. Faris bangkit dari kursi dan berjalan pelan mengelilingi meja, mendekati Rani. "Aku sudah lama ingin bicara jujur denganmu," katanya. Rani menelan ludah, jemarinya saling meremas. Faris berdiri di hadapannya, sangat dekat. "Kamu berbeda dari pekerja lain. Kamu sopan, lembut, dan membuat rumah ini terasa hidup." Rani tidak mengerti harus menjawab apa. Tiba-tiba Faris mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Rani. "Kamu tahu," katanya perlahan, "istriku tidak seperti dulu. Dia dingin, dan aku kesepian." Rani mundur setengah langkah, namun Faris menahan lengannya. Pegangannya tidak kasar, tetapi cukup kuat untuk membuat Rani tidak bisa bergerak. "Aku tidak akan menyakitimu," ucap Faris. Tapi suaranya justru terdengar seperti ancaman yang dibungkus kelembutan. Udara ruangan terasa padat. Nafas Rani tersengal. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, ingin menjerit, ingin membuka pintu dan keluar dari ruangan itu. Namun Faris menariknya lebih dekat, dan dalam hitungan detik, malam itu berubah menjadi malam paling gelap dalam hidup Rani. Ketika semuanya selesai, Rani duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, matanya basah, dan hatinya hancur. Faris berdiri dengan wajah tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Jangan bilang siapapun," katanya lirih. "Ini hanya antara kita. Aku akan menjagamu." Kalimat itu terdengar seperti janji. Tapi bagi Rani, itu adalah belenggu yang mengikatnya pada rahasia yang tidak pernah ia inginkan.
Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai, merasa seolah seluruh dunia runtuh di pundaknya. Dan tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya meninggalkan luka, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang akan tumbuh perlahan di dalam tubuhnya, sesuatu yang kelak membuat seluruh kampung geger. Sejak malam kelam itu, hidup Rani berubah total. Ia masih bekerja seperti biasa, masih tersenyum tipis ketika diminta, masih menjaga sopan santun, tapi di dalam dirinya, ada luka yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali Faris melewati koridor, tubuhnya otomatis kaku. Setiap kali mendengar langkah kaki mendekat, hatinya serasa berhenti berdetak. Namun Faris bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia tetap bersikap baik, tetap memanggil Rani secara khusus, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Seolah malam itu adalah sebuah rahasia bersama yang dianggapnya wajar. Suatu pagi, ketika Rani sedang menyapu ruang keluarga, Ummu Salma menghampirinya. Perempuan tua itu memperhatikan wajah Rani dengan tatapan khawatir. "Kamu pucat sekali. Kamu sakit?" Rani menggeleng. "Tidak apa-apa, Ummu." Tapi Ummu Salma tidak percaya. "Kalau butuh istirahat, bilang. Kamu terlihat seperti membawa beban berat." Rani hanya tersenyum lemah. Ia ingin bercerita, tapi kata-kata terasa seperti batu besar yang mengunci tenggorokannya. Hari demi hari berlalu. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah dalam tubuhnya. Ia mulai merasa mual setiap pagi, pusing tanpa sebab, cepat lelah, dan perut bagian bawahnya terasa aneh. Awalnya ia berpikir itu hanya stres. Namun ketika terlambat datang bulan, ketakutan besar mulai merayap dalam dirinya. Malam itu, setelah memastikan semua pekerja lain sudah tidur, Rani mengambil kalender kecil dan menghitung hari dengan tangan gemetar. Dan jawaban yang muncul membuat tubuhnya lemas. Dengan napas tercekat, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku hamil." Darahnya terasa berhenti mengalir. Benar atau tidak, tanda-tandanya mengarah ke sana. Tiba-tiba dunia seakan berputar cepat. Jika benar ia mengandung, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan dilakukan keluarga majikan? Malam itu Rani menangis tanpa suara, menutupi mulutnya dengan bantal agar tidak terdengar siapapun. Keesokan harinya, Faris memanggilnya lagi ke ruang kerja. Rani menolak halus dengan alasan sedang mencuci. Namun Faris marah dan menurunkan suaranya. "Kemari, sekarang." Dengan langkah berat, Rani masuk ke ruangan itu. Faris menatapnya lama, seolah menilai ada sesuatu yang berubah. "Kamu terlihat lemah," katanya. "Saya akan panggilkan dokter kalau kamu." "Tidak," potong Rani dengan suara lirih, lebih seperti panik. Faris mengernyit. "Kenapa tidak?" Rani tidak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Faris mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu, ada masalah?" tanyanya curiga. Rani hanya menggeleng cepat, tapi tubuhnya gemetar. Seolah mengerti sesuatu, Faris menarik napas panjang. Tatapannya berubah. Ia mendekat. Suaranya lebih pelan namun tajam. "Kau sedang menyembunyikan sesuatu dari saya?" Rani ingin berkata tidak, tapi mulutnya terasa terkunci. Faris mendekat lebih jauh, memegang dagunya. "Kalau kau hamil," ucapnya perlahan, "kau tidak boleh membuat keluarga saya tahu." Ucapan itu membuat lutut Rani hampir goyah. "Tapi aku akan mengurus semuanya. Kau hanya harus diam." "Diam." Itu satu-satunya perintah yang terus ia dengar sejak malam itu. Namun dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan Faris. Beberapa hari kemudian, keluarga besar mulai memperhatikan perubahan pada Rani. Tubuhnya lebih mudah lelah, wajahnya pucat, dan ia sering memegangi perutnya tanpa sadar. Suatu sore, ketika Rani sedang mencuci pakaian, sepupu Faris yang bernama Khalid menghampirinya. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa? Kenapa jalanmu lemah?" Rani langsung salah tingkah. "Saya hanya pusing sedikit." Khalid menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sorot matanya berubah curiga. "Kamu
Bukan sakit biasa. Kalimat itu membuat jantung Rani hampir pecah. Sejak hari itu, satu persatu anggota keluarga mulai mengawasinya. Mengamati setiap gerak, setiap gerut kecil kesakitan, setiap perubahan tubuhnya. Tekanan itu semakin membuat Rani sesak. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dan ketika hari itu datang, Rani hanya bisa berharap satu hal. Semoga ia masih punya tempat pulang. Sebelum semua ini membuat hidupnya benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan yang semakin berat. Rani tidak hanya dibayangi rasa takut, tetapi juga rasa bersalah yang menghantui setiap napasnya. Tubuhnya terus berubah, dan ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Suatu pagi, ketika Rani sedang menyapu halaman belakang, tiba-tiba tubuhnya oleng. Pandangannya berkunang-kunang, dan sapu di tangannya jatuh ke lantai. Ia memegangi perutnya, mencoba mengatur napas. Namun sebelum ia bisa berdiri tegak, seorang perempuan muda, Noura, adik ipar Faris, datang menghampirinya. "Rani, kamu kenapa? Duduk." Rani panik, namun tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Noura membantu memapahnya masuk rumah. Wajahnya cemas. "Ini bukan sekadar kelelahan. Kamu benar-benar tidak sehat," ujar Noura. Rani mencoba tersenyum dan berkata, "Saya hanya kurang tidur." Tapi Noura mengerutkan alis. Sorot matanya berubah. Ia memandang perut Rani, lalu kembali menatap wajahnya. "Rani, kamu terlambat datang bulan, kan?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar. Rani langsung menunduk. Air matanya hampir jatuh. Noura menutup mulutnya, terkejut. "Astagfirullah, jangan bilang kalau." Belum sempat ia melanjutkan, dari arah pintu terdengar suara berat. "Apa yang kalian bicarakan?" Faris berdiri di sana. Tatapannya gelap, tegang, seperti siap meledak kapan saja. Noura menatap kakak iparnya itu dengan wajah penuh curiga. "Faris, ada yang tidak beres dengan Rani." "Dia." "Diam, Noura," potong Faris cepat. Nada itu sangat tidak biasa, terlalu kasar untuk ukuran Faris yang biasanya lembut di depan keluarga. Noura mengerutkan alis. "Kenapa kamu marah?" Aku bilang diam." Suaranya meninggi. Suasana rumah seketika mencekam. Rani menunduk dalam-dalam. Seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Noura menatap mereka bergantian. Lalu ia berkata pelan, namun penuh tekanan. "Faris, jangan bilang kamu tahu lebih banyak dari kami." Faris menegang. Beberapa detik yang hening itu terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Tanpa menjawab, Faris memegang lengan Rani dan membawanya ke ruangan kecil di lantai bawah. Pintu ditutup keras, membuat dinding bergetar. Di dalam ruangan itu, Faris mendekat dengan wajah murka. "Kamu bodoh," bentaknya. Rani tersentak. Saya tidak tahu harus bagaimana." "Seharusnya kamu lebih hati-hati. Sekarang keluarga mulai curiga." Rani menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya tidak mau ini terjadi. Saya hanya ingin pulang. Saya hanya ingin bekerja." Faris menghela napas panjang. Lalu suaranya berubah lebih pelan. "Dengarkan saya. Tidak ada yang boleh tahu. Kalau keluarga mengetahui, habis sudah kita berdua." "Kita?" Rani memandangnya. Bingung. Faris terlihat gelisah luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia tampak takut. "Aku akan kirim kamu pulang diam-diam sebelum kondisi tubuhmu terlihat jelas. 3 minggu lagi kamu harus pergi," katanya. Rani menggeleng cepat. "Tidak, saya tidak bisa pulang seperti ini. Keluarga saya, apa yang harus saya katakan?" Faris menarik rambutnya frustasi. "Itu urusanmu. Yang penting keluarga saya tidak tahu." Namun dunia tidak mudah dikendalikan. Sore itu, ketika Faris keluar ruangan, Noura berdiri di ujung tangga. Ia melihat wajah kakak iparnya yang tegang,
melihat Rani yang keluar dengan mata bengkak, dan ia mulai merangkai potongan-potongan aneh selama ini. Dan malamnya, rahasia itu benar-benar terbongkar. Saat semua keluarga makan malam, Nora tiba-tiba berkata lantang, "Aku ingin tanya sesuatu. Kenapa kalian semua tidak melihat perubahan pada Rani? Atau hanya aku yang sadar?" Seluruh ruangan sunyi. Semua mata mengarah ke Rani, yang sedang menunduk sambil memegang nampan. Nora menatap Rani dalam-dalam. "Kamu hamil, kan?" Nampan di tangan Rani jatuh. Bunyi logam beradu lantai membuat semua orang tersentak. Faris berdiri spontan. Wajahnya pucat. Ibunda Faris menatap marah. Suaranya bergetar. "Astagfirullah. Anak siapa itu?" Dan seluruh rumah gempar. Faris memejamkan mata. Sementara Rani tidak mampu bicara, tidak mampu bergerak. Ia hanya berdiri dengan tubuh gemetar. Karena inilah saat yang paling ia takutkan. Namun yang mengejutkan bukan kehamilannya, melainkan pengakuan yang akan keluar dari mulut Faris beberapa menit kemudian. Pengakuan yang membuat seluruh keluarga terdiam. Wajah memerah antara marah dan tidak percaya. Pengakuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, suasana rumah majikan terasa berbeda. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki para pria di koridor. Bahkan suara angin gurun pun seolah hilang di telan gelap. Hanya detak jantung Rani yang terdengar di telinganya sendiri. Keras, cepat, penuh rasa takut. Seharian tadi, Abdullah, majikannya, memintanya tidak keluar kamar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya pesan singkat lewat istrinya. "Rani, tetap di kamar. Nanti malam Abdullah ingin bicara." Kalimat itu terus mengganggu pikirannya. Apa yang salah? Apa dia melakukan kekeliruan tanpa sadar? Atau, apakah ini saatnya ia akan dikembalikan ke agensi? Ketika pintu kamarnya diketuk, Rani hampir menjatuhkan piring di tangannya. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi tegas. "Rani, ikut aku sebentar." Aisyah, istri Abdullah, berdiri di depan pintu. Wajahnya muram, matanya sembab seakan habis menangis. Itu membuat dada Rani semakin sesak. Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruang tengah. Lampu-lampu dibiarkan redup. Hanya satu lampu kuning yang menerangi sudut ruangan besar itu. Abdullah sudah duduk menunggu. Rani menelan ludah. "Ada apa, Tuan?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Abdullah tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajah. Napasnya berat. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Rani, kehamilanmu." Sekujur tubuh Rani langsung menegang. Jantungnya hampir berhenti. Abdullah melanjutkan. "Hasil pemeriksaan sudah keluar." Rani menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk. Ia bersiap mendengar kemarahan, cacian, atau hukuman. Para TKW di luar sana sering mengalaminya bila ketahuan hamil tanpa izin. Ia sudah membayangkan yang terburuk. Namun kata-kata Abdullah berikutnya membuat seluruh dunia Rani berhenti berputar. "Kami tahu siapa ayah dari anak itu." Aisyah memalingkan wajah, tampak berusaha menahan tangis. Sementara Rani gemetar hebat, tubuhnya melemas. Bukan salah saya, Tuan, saya." "Dengarkan dulu." Abdullah memotong. Ia mencondongkan badan ke depan. Tatapannya berat, bukan marah, tapi seperti menanggung beban yang sangat besar. "Kami tahu bahwa Rani tidak bersalah." Rani mengangkat wajah perlahan, bingung, takut, sekaligus heran. Abdullah mengambil napas panjang. Lalu ia mengucapkan pengakuan yang membuat seluruh ruangan membeku. "Pria yang menghamili kamu adalah saudara kandungku sendiri." Rani membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Aisyah akhirnya menangis terseduh, menutupi wajah dengan kedua tangan. Abdullah melanjutkan dengan suara bergetar. Dia memiliki masalah yang sudah lama kami sembunyikan dari keluarga besar. Masalah yang membuatnya berperilaku tidak seharusnya."
Ketika mengatakan itu, Abdullah menutup mata, seolah menahan rasa malu dan bersalah yang luar biasa. Rani mundur satu langkah, tubuhnya limbung. Ini terlalu besar, terlalu mengejutkan, terlalu menyakitkan. Dia mendekatimu waktu malam itu. Aisyah sempat melihat dari kamera, tapi terlambat turun ke bawah. Rani menutup mulut, menahan isak. Air matanya mengalir tanpa suara. Jadi benar. Malam itu, ketika ia merasa seperti ada yang mengikutinya, ketika ia mendengar langkah kaki, ketika ia bangun dan merasa aneh, semuanya bukan mimpi buruk. Itu kenyataan. Namun sebelum Rani bisa berkata apapun, Abdullah menambahkan sesuatu yang membuatnya semakin tak sanggup berdiri. Kami tidak akan menyalahkanmu, dan kami bertanggung jawab penuh atas anak itu. Ruangan kembali sunyi. Hanya isak Aisyah dan napas tersengal Rani yang terdengar. Dalam satu malam, Rani mengetahui kebenaran yang mengubah seluruh hidupnya. Dan bab berikutnya akan menentukan apakah ia akan pulang ke Indonesia membawa aib, atau membawa sesuatu yang justru menyelamatkan masa depannya. Setelah pengakuan mengejutkan malam itu, hidup Rani berubah total. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah keluarga majikannya terbayang, rasa malu Abdullah, tangis Aisyah, dan terutama, pengakuan bahwa saudara kandung Abdullah adalah ayah dari bayi yang kini ia kandung. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Tidak ada suara perintah. Tidak ada panggilan kerja, tidak ada aktivitas seperti biasanya. Seolah seluruh rumah sedang berduka. Rani duduk di ruang tamu, menunduk sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Aisyah duduk di depannya, wajahnya terlihat lebih tenang, meski mata sembab itu menunjukkan bahwa ia masih sulit menerima kenyataan. Aisyah mengambil napas perlahan. Rani, Abdullah ingin bicara denganmu lagi, ujarnya lembut. Jantung Rani memukul tulang rusuknya. Ia mengikuti Aisyah menuju ruang kerja besar di lantai 2. Abdullah sudah menunggu di sana. Wajahnya tegas, tapi penuh rasa tanggung jawab. Duduklah, katanya. Rani menunduk, duduk perlahan, sementara tangannya gemetar di atas pangkuan. Hening beberapa detik. Lalu Abdullah berbicara. Apa yang ia katakan membuat seluruh hidup Rani berubah selamanya. Rani, kami sudah memutuskan sesuatu. Rani mengangkat wajah perlahan. Abdullah melanjutkan. Kami akan menanggung semua biaya kehamilanmu. Kamu tidak akan dikembalikan ke agensi. Kamu tidak akan dipulangkan secara paksa. Aisyah menambahkan. Kamu akan tetap tinggal di sini, sebagai bagian dari keluarga. Itu saja sudah membuat Rani terkejut. Tapi pengumuman berikutnya jauh lebih besar dari semua itu. Abdullah berkata dengan suara mantap. Kami ingin anak dalam kandunganmu tetap berada di sini. Kami akan mengurusnya, merawatnya, dan menganggapnya sebagai darah keluarga kami. Dan kami ingin kamu, jika kamu bersedia, menjadi ibu sekaligus bagian resmi dari keluarga ini. Rani menahan napas. Matanya membesar. Ia belum sepenuhnya menangkap maksud kalimat itu. Abdullah melanjutkan. Kami ingin secara sah menikahkanmu dengan saudara kami itu. Bukan untuk menutup aib, tetapi untuk memastikan kamu dan anakmu memiliki status yang layak. Kamu tidak akan pulang membawa beban. Kamu akan pulang sebagai istri sah, atau kamu bisa tinggal di sini selamanya sebagai keluarga. Rani gemetar. Ini keputusan yang tak pernah ia bayangkan. Aisyah mendekat, menggenggam tangan Rani yang dingin. Kami tidak ingin kamu membawa luka ini sendirian. Kamu tidak bersalah. Air mata Rani pecah begitu saja. Ia menangis terisak, menghadapi kenyataan yang begitu besar. Ditakdirkan hamil oleh pria yang tak pernah ia pilih, tetapi kini diberi pilihan yang mengubah arah hidupnya. Namun kejutan itu belum berakhir. Abdullah berdiri, lalu menyerahkan sebuah map tebal berisi dokumen. Jika kamu memilih kembali ke Indonesia, kami sudah siapkan kompensasi. Kami akan memberikan uang dalam jumlah besar, rumah, dan jaminan hidup untukmu dan bayimu. Kami akan tetap bertanggung jawab, apapun pilihanmu. Rani tertegun.
Suara napasnya sendiri terdengar kacau. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini untuk saya? Tanyanya lirih. Aisyah menjawab dengan mata berkaca. Karena kesalahan ada pada keluarga kami. Dan kami tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian. Rani menunduk. Menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, ia merasakan ketulusan yang tak pernah ia sangka. Sore itu, Rani mengambil keputusan yang membuat semua orang di kampungnya nanti terkejut. Keputusan yang viral di mana-mana, karena tidak ada satupun orang yang menduga akhir dari kisah kelam ini akan seperti itu. Dan pilihan Rani adalah, ia memilih tetap tinggal. Bukan karena paksaan, bukan karena takut, tetapi karena ia ingin anaknya tumbuh dalam keluarga yang mengakui dan melindunginya. Ia memilih hidup baru, keluarga baru, takdir baru. Sebuah keputusan yang membuat banyak orang terperangah, karena Rani, TKW yang dahulu hanya dianggap pembantu, kini berdiri sebagai bagian terhormat dalam keluarga Arab terpandang.